anak TK di Palestina. Itu ada Kak Bimo pernah ke sana, ya. Beliau seorang pendongeng Muslim. Nanti kalau yang punya siswa TK misalnya atau SD pemula, itu insya Allah coba ya, kalau ada waktu itu undang Kak Bimo, itu bagus. Pencerita Muslim yang ceritanya itu dikeluarkan dari Quran dan Sunnah saja. Hebat cara ceritanya, bisa meniru suara binatang, bisa meniru suara-suara yang lainnya, itu luar biasa, subhanallah. Dan isinya Quran. Beliau bercerita, saat saya ke Palestina, kata beliau, kurang lebih ada 2 sampai 3 fenomena yang luar biasa. Satu, itu kan mereka sedang butuh-butuhnya bantuan. Beliau datang dengan kafilah, rombongan untuk memberikan bantuan, subhanallah. Begitu datang, tidak ada satupun yang menengadahkan tangannya untuk minta. Padahal situasinya saat itu, mohon maaf, roti saja setengah potong itu mesti dibagi dengan 16 orang barangkali yang ada di keluarga. Dibagi ya, itu tapi tidak ada yang menengadahkan tangannya. Yang kedua, kalau mau minum, itu airnya, itu mesti diteliti dulu, karena sudah diracun oleh pasukan Zionis, sumber airnya. Tapi nyaris tidak ada yang menengadahkan tangannya. Yang kedua, perhatikan, setelah datang ke satu TK untuk cerita, kurang lebih ada 150 orang di sana. Saat beliau datang, itu anak-anak sudah merapat menunggu, berebut mengambil saf yang paling depan. Perhatikan, mereka yang tidak ada mejanya, itu saf paling depan dikejar 150 orang, subhanallah. Itu anak TK. Kita S1, S1, S2, S3 yang sudah ada mejanya di depan ditarik ke belakang. Ini anak TK ke depan, kita yang ada mejanya ditarik ke belakang. Bagian ketiga ini yang paling hebat. Perhatikan, beliau menanyakan dengan 1 sampai 3 pertanyaan. Intinya sama, jawabannya bisa beda. Satu, kata beliau, siapa di antara kalian, perhatikan, yang ingin menjadi dokter? 1 orang, 2 orang angkat tangan. Angkat tangannya pun gak tinggi, karena nengok yang lain gak ada yang angkat ya. 1, 2 orang. Yang kedua, siapa yang ingin menjadi pemain sepak bola, katanya. Subhanallah, agak banyak angkatnya, agak banyak yang laki-laki terutama. Yang ketiga, siapa yang ingin jadi presiden? Hampir tidak ada yang mengangkat, diam. Perhatikan, anak-anak usia TK fitrahnya masih bersih, tidak ada hubbud dunia dalam dirinya, kebanyakan mereka. Pertanyaan keempat, ini yang luar biasa. Siapa di antara kalian yang ingin syahid fi sabilillah? Yang ingin syahid fi sabilillah. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang angkat tangan. Tapi semuanya berdiri tanpa dikomando, berdiri, dikepalkan tangannya itu. Kami akan syahid. Kami akan syahid. Saya akan susul ayah saya duluan. Saya akan kejar paman saya. Saya yang pulang duluan. Itu anak TK. Anak TK. 150 orang anak TK. Subhanallah. Jadi Qurannya sudah hafal. Usia 6-7 tahun itu sudah hafal. Mohon maaf 13 tahun belum hafal Quran, itu aib di sana itu. Ya. Jadi kurang apa lagi? Karena mohon maaf mereka cepat diambil karena Allah sayang itu. Ada jaminan di Quran, di alam kuburnya akan diberikan nikmat luar biasa. Ali Imran 169 sampai 171. Itu kenikmatan kubur luar biasa. Makanya mohon maaf anak Palestina itu cepat diambil, karena untuk apa lama-lama? Qurannya sudah hafal, kematiannya syahadah, puncaknya tertinggi, nikmatnya sudah besar. Kita barangkali 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun dihadirkan di masjid ini, karena mohon maaf barangkali masih banyak bekal yang perlu kita persiapkan untuk menghadap kepada Allah. Mereka 5 tahun sudah hafal 30 juz, kita 50 tahun juznya pun kadang tidak hafal. Jadi barangkali bertakwalah kepada Allah, siapkan diri kita. Saya mohon pakai manhaj ini, mengajar dengan atau belajar dengan siapapun, ustadz manapun, ikhlas dari rumah, siapkan perlengkapannya, ambil saf paling depan, sibukkan dengan yang bermanfaat dan hilangkan sesuatu yang tidak melahirkan manfaat besar bagi kita. Insya Allah kajian kita hari ini kajian yang sangat luar biasa temanya, dan bisa memberikan keberkahan kepada kita insya Allah kalau dipraktikkan, yaitu tuntunan sunnah atau pedoman hidup Islami dari Nabi SAW. Kita sudah pernah belajar bahasan ini akan membahas sunnah Nabi dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kita punya cita-cita tidak pernah melihat Nabi, beriman kepada Nabi, walaupun tidak bersama Nabi hari ini, esok lusa kita berharap dengan belajar sunnahnya ini kita akan bersama Nabi SAW. Saya ingat satu hadis ya. Nabi sedang kumpul dengan sahabatnya. Kemudian beliau berkata, "Inni la ashtaqu an altaqi bi ikhwani." Saya sudah rindu bertemu dengan ikhwan, teman-teman saya.
Sahabat berkata, awalasna ikhwanak. Ya Rasulullah, bukankah kami teman-temanmu? Perhatikan. Kata Nabi, lastum ikhwani, antum ashabi. Kalian bukan ikhwan saya, tapi kalian sahabat saya. Ikhwani, teman-teman saya itu, humul ladina amanu bi walam yarawni. Mereka yang yakin percaya dengan saya, tapi belum pernah melihat saya. Kalau Nabi saja begitu rindu berjumpa dengan kita, apalagi kita. Ya. Subhanallah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, ikuti sunnah Rasulullah, dan ini diantara cara kita untuk bisa berjumpa dan hidup dengan Nabi SAW. Beliau sudah mengatakan di hadis lain riwayat At-Tirmidzi, man ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang mencintai sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku pasti bersamaku hidupnya di surga. Pasti bersamaku. Jadi mari kita perbaiki bangun tidur sesuai sunnah Nabi, ke toilet sesuai sunnah Nabi, makan kita seperti sunnah Nabi, sholat kita seperti sunnah Nabi. Dengan itu mudah-mudahan tidak berjumpa di dunia, tapi bisa tidak terpisahkan di surga bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli.